Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita panjatkan puji syukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, utamanya adalah nikmat Islam, kesehatan, kekuatan, serta kesempatan kepada kita semua. Tak lupa pula kita kirimkan salam serta salawat, semoga tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam melaksanakan ajarannya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan atau membawakan sebuah kultum dengan tema keutamaan membaca, mempelajari, dan mengamalkan Al-Quran. Jadi, di mana kita ketahui bahwa membaca Alkitab atau Al-Quran merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim untuk selalu berinteraksi aktif dengan Al-Quran dan menjadikannya sebagai sumber inspirasi, berpikir, dan bertindak. Jadi membaca Al-Quran itu merupakan langkah pertama dalam berinteraksi dengannya. Jadi ada beberapa hal dalam membaca Al-Quran, mempelajari dan mengamalkannya. Jadi yang pertama itu manusia yang terbaik. Jadi dari Utsman bin Affan, Nabi pernah bersabda, jadi sebaik-baik kalian yaitu orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, adapun yang kedua keutamaannya yaitu dikumpulkan bersama para malaikat, di mana Rasulullah pernah bersabda, orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir dalam membacanya, maka ia akan dikumpulkan bersama para malaikat yang mulia lagi berbakti. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dan ia masih terbata-bata dan merasa berat atau belum fasih dalam membacanya, maka ia akan mendapatkan 2 ganjaran. Muttafaqun alaihi. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun yang keutamaan yang ketiga dalam membaca, mengamalkan, serta mempelajari Al-Quran yaitu sebagai syafaat di hari kiamat. Jadi Rasulullah pernah bersabda, bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi ahlinya, yaitu orang yang membaca, mempelajari, serta mengamalkannya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun poin keempat dari keutamaan mempelajari membaca Al-Quran yang itu menjadi ladang pahala bagi kita semua, di mana Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang membaca 1 huruf dari kitabullah atau Al-Quran, maka baginya 1 kebaikan, dan 1 kebaikan itu akan dilipat gandakan dengan 10 kali. Jadi saya tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu hanya 1 huruf saja, tetapi ada 3, yaitu alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun poin yang selanjutnya dalam mengamalkan mempelajari Al-Quran yaitu kedua orang tuanya kita dapat mendapatkan mahkota surga. Jadi Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan apa yang terdapat di dalamnya, Allah akan mengenakan mahkota kepada kedua orang tuanya pada hari kiamat kelak, di mana cahayanya lebih terang daripada cahaya matahari di dunia. Maka kamu tidak akan menduga bahwa ganjaran itu disebabkan dengan amalan yang seperti ini, yaitu membaca Al-Quran, mempelajari, serta mengamalkannya. Jadi teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah sedikit yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya dan semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang yang mau membaca, mempelajari, dan mengamalkan Al-Quran. Amin, amin, ya rabbal alamin. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.